Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Kapten Ivanovic dan juga ini Siti Zulaiha. Ini mohon maaf ya, ini kenapa kita kalang kabut begini, karena kita saat ini itu mau bantuin Ina dan juga Siti Zulaiha ini untuk cuci motornya. Coba liatin sini Mbak Dia. Nah, motornya kayak gini kan, sangat kotor. Kenapa? Karena di dalam perjalanan menuju ke Surabaya itu 4 kali kehujanan yo. Ya, jadi kotor-kotoran semua ini masuk ke sini dan hari ini loh belum nyala ya. Oke. Dan saat ini itu kita akan bantu beliau dua ini untuk cucikan motornya sebelum kembali ke rumah gitu. Ngumpet ya. Nah, apa ini nanti bayar apa enggak, Cap? Ya, bayar lah. Masya Allah. Ya. Enggak lah. Ini kita dengan sukarela ya, karena kita ini sudah merasa terhormat diziarahi selama perjalanan itu 18 jam perjalanan. Yo. Iya, betul. Nah, jadi kita inisiatif bantulah. Apa ini cucikan motornya. Nah, sambil kita cuci motor kan. Saya boleh nanya-nanya dikit nih. Boleh. Ya. Nanya Kan apa nih? sampean bercerita nih ya kan. Motor ini adalah pemberian dari orang Malaysia. Itu bener gak sih? Benar. Bener ya? Iya. Serius? Betul. Dari Dari 2 orang. Bentar ya, bentar dulu. Kita matikan dulu. Banyumas ke sini 400 kilo, tak kira 200 apa. Boleh nggak ceritain gimana? Apa ini awal mulanya orang Malaysia tuh ngasih. Tapi ini beneran ya, nggak bohong ya. Masih ingat nggak? Ya. Lupa ya. Aku masih ingat. Kamu masih ingat? Dulu waktu awal-awal dapat ini nih, kan kita niaga nasi lemak. Ya, lalu. Tapi kan kita nggak ada kendaraannya. Ya. Oh iya, pakai Seri- Betul. motor yang mogok itu loh. Oh iya ya. Pakai motornya itu bapaknya Ina. Ya, lalu Itu motor udah lama banget. Sekarang juga udah dijual ya Ina. Udah dijual. udah dijual Ya. motor bapaknya itu. Udah. Yang buat tak yang knalpotnya ngebul. Iya. Lagi? Bang. Lalu? Habis itu kan bikin video nasi lemak. Terus nggak tahu kenapa ada orang baik. ngasih kita motor gitu. Kamu jangan pakai motor itu lagi. Kan dulu kalau pakai itu mogok-mogok terus. Iya, mogok. Rusak-rusak lah gitu lah. Ya betul. Padahal jaraknya nggak terlalu jauh, cuma 2 menit sampai, tapi Mogok. dalam perjalanan mogok. Kalau nggak banyak bocor, itu terus lah. Ada 2 orang, yang satu mah orang Malaka ya, bukan Malaka, yang satu saya lupa lah orang mana. Terus apa namanya? Dikasih lah kurang lebihnya berapa juta Mbak? 25 juta Kak. 25 juta. Serius. Jadi ini baru. Iya. Baru ya. Wow. Baru sih. Ini Alhamdulillah. itu waktu Ina ulang tahun. Oh, ini ulang tahun. Nah. Jadi ini seolah-olah kayak kado ulang tahun gitu lah. Masya Allah, mungkin ya. Ya Dulu Allah. sih dikasih uangnya itu sebelum ulang tahun, tapi habis itu ada momen nanti Ina ada hari jadi, aku tunggulah sampai hari hanya Ina. Yo, ini ngasihnya itu kapan? Masih baru-baru ini atau udah lama? Ini aku belinya itu Tahun berapa tahun? 2021. Oh, Betul. jadi udah 4 tahun dari sekarang ya? Iya. Oke. Ini akhir bulan Desember kalau nggak salah. Ini udah nggak keluar lagi dan ini kayaknya paling terakhir. Tadinya mau warna putih, tapi adanya hitam sama merah. Akhirnya ambil yang inilah. Daripada nunggu inden apa ya kalau nggak salah ya. Bersihnya ya. Belum lagi nih. Iya betul. Ya, teman-teman, kenapa kita cucikan ya? Karena besok beliau ini akan kembali ke kampung. Jadi hari ini kita berinisiatif tolong mereka gitu. Bentar teman-teman yo, saya beresin ini dulu dan nanti kita akan bercerita sedikit. Oke, bentar. Yang depan sudah kita cuci dulu. Tinggal yang belakang. Terkira tadi Kapten kan bilang mau nyuci motor, terkira dibawa ke itu bengkel motor. Oh, nggak usah lah, cuci motor sendiri kan bisa. Kalau di rumah kan kita nggak pernah cuci motor sendiri ya Ina ya? Serius? Nggak pernah. Dibawa? Ini kalau dicuci ya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Waduh, jangan lama-lama. Rajin banget.
Apa males banget ya? Oke, yang sedepan sudah, tinggal yang belakang. Apa ini? Tadi itu kan dikasih sama orang Malaysia gitu. Terus reaksi kamu berdua gimana? Ya, kaget. Kaget Aku ya? takut. Emang, hah? Aku takut. Kamu takut? Takutnya kenapa? Itu jumlahnya banyak, Cap. Bukan 1 juta, 2 juta. Ya. Betul. Terus waktu beneran, ini takutnya itu kamu kenapa? Takutnya itu Itu enggak, nominalnya terlalu besar. Ya. Terus apa ya? Hanya ini dikasih cuma-cuma loh, Cap. Kasih cuma-cuma. Iya. Wow. Kan aku takut. Habis itu kan memang ada amanah ini, tolong dijaga baik-baik, digunakan sebaik mungkin untuk niaga, ataupun kadang kan kita nganter-nganter apa nasi lemak kayak gitu. Pokoknya untuk kayak gitu. Awalnya kamu ini nggak nyangka gak? Ini beneran nggak sih gitu? nggak nyangka. Sempet ada pikiran gitu nggak? Apa ini beneran nggak sih gitu? Iya. Iya. Kadang-kadang kan itu kan orang Malaysianya kan kayak Udah kita kenal? udah kenal. Terus Oh. kadang-kadang suka ya bergurau, naik motor mogok terus, tak belikan motor lah. Hai. Oh, Tadinya orangnya itu bercanda tadinya kayak cuma gitu. bergurau, nggak taunya dikasih beneran gitu. Wah, oke. Saya ucapkan terima kasih ya untuk ini abang atau kakak? Abang. Abang yo, dua-dua pun abang juga. Iya betul. Saya ucapkan terima kasih untuk abang karena telah pun membantu kawan saya gitu. Nah, beginilah teman-teman yo. Karakter dan sifat dan sikap orang Malaysia itu sebenarnya itu enggak tega kalau melihat kita itu kesusahan gitu. Sebenarnya yo. Ya, tapi di media sosial itu malah dibalikan faktanya. Katanya orang Malaysia itu memandang rendah kita apabila kita itu orang susah gitu. Nah, buktinya ini teman saya ini dikasih motor secara cuma-cuma gitu. Bentar, saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu biar ini kerja selesai. Sayang, itu tuh. Tuh, itu apa itu? Itu. Bahaya. Oh. Kapal, apa ya namanya, pesawat apa ya? Apa ya? Iya. Kalau di sini cuci motor sih berapa bayarnya, Kak? 17.000. 17? Iya. Di sana berapa? Tadinya 10.000, terus sekarang jadi 15.000. Oh. Sini apa-apa mahal ya? Iya. Oke, telah pun selesai. Alhamdulillah. Ya Rabbi. Harap diterima yo ala kadarnya ini. Oke teman-teman, akhirnya kita selesai sudah mencucikan motor sahabat kita dan beliau hari ini telah pun kembali ke kampung halamannya pagi tadi. Semoga dimudahkan perjalanannya nanti sampai di kampung halamannya. Dan itu tadi adalah cerita kenyataan tanpa dibuat-buat, bahwasanya karakter dan sifat orang Malaysia itu seperti itu, penuh kasih sayang teman-teman. Mereka itu tidak membeda-bedakan antara kita dengan mereka, itu sama. Mereka menganggap kita itu saudara gitu. Jangan mudah terprovokasi dan juga percaya apabila di media sosial itu orang-orang Malaysia itu digambarkan suka menghina kita atau memandang rendah kita gitu. Bahkan sampai detik ini pun pikiran kita itu didoktrin oleh oknum-oknum konten kreator ini, bahwasanya orang-orang Malaysia itu seperti itu gitu. Dan selalunya yang dibangkitkan, yang dinaikkan itu adalah video bapak ini gitu. Pengusaha taksi di Malaysia itu yang satu ketika dulu di tahun 2020 itu kan pernah mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar. Bahkan waktu itu saya juga menanggapinya dan saya juga mengutarakan keresahan saya tentang bapak pengusaha taksi ini. Tapi beliau itu telah pun meminta maaf dengan terbuka gitu. Selaku pengasas syarikat Big Blue Taxi di Malaysia, saya mohon maaf pada rakyat Indonesia atas statement saya, dan saya telah memahami secara personal antara rakyat dan saya, rakyat Indonesia dan saya, yang mereka tidak miskin pada waktu itu. Jadi ya sudahlah, masalah selesai sampai di situ. Sampai saat ini masih dijadikan bahan untuk mendoktrin pikiran masyarakat yang ada di media sosial. Masih dijadikan bahan seolah-olah itu adalah sesuatu yang fresh, baru terjadi gitu. Sebab itulah netizen Indonesia ini selalu marah karena apa? Konten-konten tersebut gitu.
Tapi kita sendiri itu menolak lupa gitu, bahwa di tahun yang sama juga ada orang ini yang berpura-pura menyamar jadi konten kreator asal dari Malaysia gitu. Dengan membuat satu video menghina lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya pada waktu itu di tahun yang sama ini, di tahun yang sama. Pemirsa, sebuah akun YouTube asal Malaysia menuai kontroversi setelah salah satu unggahannya diketahui menghina lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, meski sudah menghapus unggahan dan meminta maaf, YouTuber negeri jiran itu kadung dilaporkan pihak KBRI ke polisi. Dan setelah itu kasus ini ditangani oleh kedua negara sampai polisi Indonesia itu bertindak, ditelusuri, akhirnya ditangkap pembuat video itu. Gak taunya apa yang terjadi, yang membuat video itu adalah orang Indonesia sendiri. Dan netizen Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia ini sudah terlanjur marah atas video tersebut. Sampai-sampai ada yang membakar bendera Malaysia nih. Dan setelah tahu kenyataannya begitu, apa yang kalian lakukan? Bahkan sampai detik ini tidak ada individu yang tampil untuk memohon maaf, ya kan? Tapi kita menolak lupa untuk hal itu. Kita menutupi kesalahan kita, malah mencari kesalahan orang lain. Malah dengan gencarnya ini sampai saat ini membuat konten, membuat narasi negatif tentang Malaysia terus menerus. Bahkan sampai detik ini itu salah satu konten kreator itu boleh upload 2-3 video tentang sisi negatif Malaysia itu. Boleh bayangin gak betapa dahsyatnya provokasi yang dilancarkan di media sosial ini. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, saya berpesan lah, mari kita berhati-hati dalam menyikapi sebuah berita yang belum tahu kebenarannya gitu. Nanti ujung-ujungnya dua negara ini, dua netizen ini bergaduh, yang ujung-ujungnya kita sendiri yang rugi gitu. Apalagi sekarang ini sudah akhir zaman kan, perang di mana-mana. Jangan sampai antara kita berdua ini terjadi seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Tapi kan saya respect banget, memang pribadian orang-orang Malaysia ini sungguh berbeda gitu. Teman saya itu mengatakan bahwasanya dikasih motor itu pada 4 tahun yang lalu, yaitu berarti kurang lebih di tahun yang sama atas insiden pengusaha taksi itu dan juga orang Indonesia yang menyamar menjadi orang Malaysia itu kurang lebih waktunya hampir bersamaan. Tapi apa yang mereka balas untuk kita, mereka tidak terasa, tidak sakit hati, mereka tidak dendam walaupun pernah difitnah gitu. Malah teman saya itu dikasih motor, teman-teman. Wah, saya respect dan salut. Sungguh teman-teman, saya terharu, sangat-sangat gitu. Dan terakhir ya teman-teman, sedikit berpesan bahwasanya netizen kedua negara ini jangan mudah terprovokasi atas konten-konten provokasi yang ada di media sosial. Itu saja sih. Dan mungkin videonya cukup sekian. Misal ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya Kapten Ivanovic memohon maaf. Insya Allah kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.